Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku pemirsa Kaffa Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali hadir di program Teman Sahur di hari ke-19 Ramadan kali ini. Dan alhamdulillah kita hampir sampai kepada penghujung 10 hari kedua di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah di kesempatan luar biasa ini di program Teman Sahur sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ustadz Edi Abu Fakhri. Beliau adalah seorang aktivis dakwah sekaligus tokoh masyarakat. Dan kita bisa sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Puasanya lancar sejauh ini Ustadz? Insyaallah, mudah-mudahan senantiasa sehat dan lancar. Amin amin Ustadz. Baik, tentunya untuk program Teman Sahur ini ada topik ya, setiap kesempatan yang disampaikan. Dan alhamdulillah topik kali ini cukup luar biasa, yaitu cinta Rasulullah, taat syariat. Nah, mungkin sebagai prolog gitu Ustaz, ataupun pengantar gitu mengenai topik kita pada kesempatan kali ini. Apa sih Ustaz cinta Rasulullah, taat syariat gitu? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai detik saat ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua ya, memasuki Ramadan ini bahkan sudah di penghujung 10 yang kedua, 19 hari insyaallah. Iya betul. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, memang satu hal yang menjadi topik ya, atau menjadi tujuan besar kita di dalam berpuasa itu adalah supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Betul. Kan begitu gitu. La'allakum tattaqun gitu. Pasti itu sesuatu yang viral, sering diopinikan di saat bulan puasa. Karena itu yang sebenarnya tujuan besarnya itu gitu. Jadi bukan hanya yang penting berpuasa, tapi harus meraih tattaqun tadi, la'allakum tattaqun, orang-orang yang beriman. Nah, cuman bagaimana caranya kan begitu? Supaya kita itu bisa mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kan harus ada caranya. Nah, disinilah pentingnya bahwa kita harus mencontoh satu sosok itu yang memang Allah sebutkan memang orang yang pilihan, gitu. Orang yang luar biasa, manusia ya, sebagai manusia, tapi bukan manusia seperti manusia yang lain. Betul. Manusia pilihan, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah sebenarnya bahwa di bulan Ramadan ini momentum kita ini meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah. Karena itu yang menjadi sosok tauladan kita supaya
mendapatkan ketakwaan tadi. Masya Allah. Nah, itu sebenarnya. Iya, gitu. iya. Kalau tidak mengikuti sosok itu ya, kalau tidak dikatakan mustahil ya sangat sulit orang itu bisa merealisasikan atau mendapatkan orang yang bertakwa. Sulit. Artinya kalau kita menginginkan ketakwaan maka suri tauladannya Rasulullah. Betul gitu sekali, ya. betul sekali. Karena memang itu yang memang Allah perintahkan sebagai sosok yang harus diikuti. Iya, betul. Sebagai uswah hasanah itu. Suri tauladan ya terbaik dalam kehidupan umat manusia ini. Tapi kalau melihat fakta gitu Ustaz ya. Kalau kita melihat fenomena sekarang ini, kecintaan kita kepada Rasulullah itu ibarat kata hanya momentum tadi. Nah, artinya kalau hanya momentum-momentum tertentu, katakanlah semisal seperti peringatan Maulid Nabi, mungkin itu kita baru istilahnya bagaimana kemudian kita bisa mempelajari sejarah-sejarah Rasulullah. Tapi pasca peringatan tersebut kemudian ini seolah-olah hilang lagi nih, bergeser lagi kemudian. Lah kira-kira untuk menumbuhkan konsistensi kecintaan kita kepada Rasulullah itu bagaimana Ustaz? Ya, ini perkara yang harus menjadi perhatian ya, kita semua dalam kehidupan saat ini. Gitu. Artinya yang ada begitu, ada momen-momen tertentu di saat itulah kecintaan lagi naik. Nah, tapi di saat momen itu hilang justru tidak ada bekas gitu. Keluar dari momen itu tidak ada bekas. Jadi contoh umpamanya di bulan Ramadan gitu. Maka ruh ya, kesadaran akan hubungannya dengan Allah atau taqarrub ila Allah ini lagi tinggi-tingginya gitu, lagi tinggi. Nah, yang menjadi persoalan atau menjadi perhatian kita bagaimana ruh ini gitu. Setelah kita lepas dari bulan Ramadan, itu bisa dibawa gitu. Bisa dibawa. Iya. Ada pengaruh, ada asar. Ada bekasnya gitu ya. Sehingga tadi kalau kembali ke topik begitu kan, kecintaan kepada Rasulullah ini dimulai mungkin ya, momentumnya bisa dimulai saat ini, tetapi tidak berhenti setelah lewat dari Ramadan gitu. Harus dibawa kecintaan itu kepada Rasulullah itu. Artinya tetap konsisten. Di luar Ramadan pun kecintaan kepada Rasulullah itu harus ada. Karena memang cinta kepada Rasulullah ini tidak sama dengan cinta kepada yang lain. Cinta yang hakiki, ya, cinta yang hakiki. Gitu. Bagaimana kalau orang cinta yang hakiki? Gimana ini Ustaz, cinta yang hakiki itu? Ya, memang kalau ngomong tentang cinta ini kita jadi semangat. Oh iya, sekalipun sudah berumur gitu, tetap bersemangat. Memang kehidupan itu harus ada cinta. Betul. Bagaimana kata Bang Roma Irama itu gimana? Jadi hidup tanpa cinta, gitu. Bagai taman tak berbunga, gitu kan? Iya. Artinya betul. Tidak ada keindahan. Jadi memang harus ada cinta itu dalam sepanjang kehidupan kita, gitu. Nah, cuman ini bagaimana menempatkan kecintaan yang hakiki, gitu. Atau menumbuhkan kecintaan yang hakiki. Jadi kita tidak usah pakai dalil-dalil tentang cinta. Kita lihat fakta sebenarnya. Ya. Bagaimana sih orang yang cinta? Seseorang cinta kepada orang lain. Kan begitu. Coba gimana Mas Ainur? Kalau orang cinta itu gimana? Biasanya penampakannya itu gimana? Penampakannya gitu. Kan terlihat itu. Itu bener cinta apa namanya? Bohong loh gitu. Hanya di mulut saja, tidak sampai ke hati orang cinta itu. Iya. Jadi kalau cinta itu biasanya kebayang-bayang nih Ustaz, kadang gitu ya, biasanya gitu ya. Iya. Jadi kalau dari sisi Islam sendiri gini Ustaz, cinta yang hakiki itu bagaimana sih Ustaz? Atau mungkin ada step by stepnya, atau mungkin ciri-ciri cinta yang kemudian itu mengarah kepada cinta yang hakiki tersebut gitu? Iya.
Saya ingin menggambarkan tadi secara penampakan dulu. Penampakan orang yang cinta itu. Jadi menurut saya itu orang cinta ini itu bisa dilihat gitu secara zahir bahwa itu betul-betul cinta orang itu. Maka yang pertama gitu kan, orang yang cinta ini dia itu selalu menyebut-nyebut. Iya, benar. Gitu, kepada yang dicintai. Kepada yang dicintai. Nah, jadi kalau kita cinta kepada seseorang gitu kan, maka di saat kumpul dengan orang lain kita sebut tuh, kalau yang fulan ini begini, bagus dia pekerjaannya, karyanya begini, halus, ininya perangainya kan itu. Kita sering sebut-sebut. Nah, berarti ada rasa cinta itu. Ada rasa cinta kepada orang tersebut. Itu sering menyebut-nyebut. Sering menyebut. Bagaimana kalau kepada Rasulullah sebenarnya orang yang sering menyebut-nyebut ini? Iya, betul. Yaitu dengan sholawat sebenarnya. Memperbanyak sholawat. Iya, itu. Memperbanyak sholat bil lisan ini, menyebut-nyebut. Karena ini sunnah juga. Kita bersolawat pada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gitu. Dan ya setiap saat gitu. Nah, itu bisa dilihat. Artinya secara zahir sudah bisa dilihat. Satu, menyebut-nyebut. Kedua, selalu ingat. Selalu ingat. Sering ngiang-ngiang. Ingin makan, ingat kamu. Gitu. Ingin tidur, ingat kamu. Ini cinta. Lagi-lagi nyanyi ini. Ini ingin ke pasar, ingat kamu. Nah, ini cinta. Artinya sering teringat. Sering teringat. Bagaimana kita juga dalam kehidupan keseharian itu, gitu kan? Maka sering teringat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad ini berlaku atau bertingkah laku seperti apa di saat kita mau kerjakan. Jadi contoh umpamanya kita mau menjadi kepala rumah tangga. Bagaimana Rasulullah menjadi kepala rumah tangga? Ingatnya itu kepada Rasulullah begitu. Di saat kita menjadi pedagang, begitu. Gitu ya. Maka kita ingat bagaimana Rasulullah cara berdagang. Di saat Rasulullah memimpin sebuah negara. Nah, ini kan perkara yang besar. Betul. Juga ingat bagaimana Rasulullah memimpin sebuah negara. Ini dua hal sudah begitu. Menyebut-nyebut, sering ingat. Sering ingat. Nah, yang ketiga ini gitu. Yang ketiga, orang yang cinta ini kalau dia betul-betul cinta, maka ingin melayani. Ingin melayani. Ya, ingin melayani. Iya. Ingin berkorban kepada yang dicintai. Oh ya. Coba begini Mas Nur. Antum namanya sampai ini punya anak ya kan? Iya. Punya anak, anggap sekolah atau kuliah di jauh di sana di Jakarta, di Jakarta. Atau di tempat lain lah begitu kan. Terus di saat kita enak-enaknya tidur tengah malam, anak kita nelpon. Gitu kan? Nelpon berkata bahwa dia lagi jatuh atau dalam keadaan sakit, butuh obat. Di sini sulit untuk ditemukan obat itu. Iya. Maka minta tolong ayah atau abi, mohon carikan obat ini. Apa? Maka kita itu senantiasa langsung tersentak gitu. Ingin memberikan yang terbaik walaupun dalam keadaan payah, dalam keadaan kecapean, enak-enak tidur gitu. Iya. Karena kepada orang yang kita cintai itu anak itu. Artinya ingin melayani, ingin memberikan yang terbaik. Ini penampakan cinta. Penampakan cinta gitu. Artinya senantiasa ingin apa yang diminta oleh yang orang kita cinta itu, kita ingin yang memberikan yang terbaik. Sama dengan apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita. Nah, kita ini seharusnya ingin mengamalkan yang terbaik, yang berkualitas gitu. Tidak ada keraguan, tidak ada berat hati, senang hati. Jadi kita ini ingin mengerjakannya. Sama dengan kita senang hati itu karena kepada anak kita. Walaupun dalam keadaan capek tadi, tidur lelap tengah malam, ditelepon langsung bersemangat. Iya. Karena kepada orang yang kita cintai. Nah, ini gambaran ya. Zahir saja itu sudah bisa terlihat bahwa itu betul-betul cinta yang hakiki. Cinta yang hakiki. Nah, kalau kita kembali kepada dalam hadis disebutkan itu kan, la yu'minu ahadukum, gitu kan, hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajmain, kan begitu.
Jadi kata Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian, artinya tidak sempurna keimanannya sampai, gitu kan, saya lebih dicintai, artinya Rasulullah lebih dicintai daripada min ahlihi, keluarganya, wa malihi, hartanya, wan nasi ajmain, dan keseluruhan manusia. Itu berarti kan cinta yang tertinggi sudah kepada Rasulullah ini. Nah, begitu kira-kira penampakan cinta yang harusnya itu ada pada diri kaum muslimin. Dari 3 penampakan cinta yang dijelaskan Ustadz tadi, yang terakhir itu kan mengorbankan gitu ya. Mengorbankan. Lah, kalau dalam konteks cinta hakiki kita kepada Rasulullah gitu ya, kepada Allah dan Rasulnya, lah pengorbanan seperti apa sih Ustadz yang perlu kita lakukan? Ya. Nah, dalam keadaan sekarang ini, ya kan, kita dulu coba kita berkaca kepada sahabat ya, kepada para sahabat. Pada masa Rasulullah masih ada, kecintaan kepada sosok Rasulullah atau zahir Rasulullah itu terlihat betul. Iya, benar. Jadi dalam sejarah Abu Talha itu, Abu Talha dalam peperangan, kalau nggak salah perang Uhud, gitu kan, di saat panah-panah itu menuju pada Rasulullah, maka Abu Talha ini menjadi tamengnya di depan, menjadi tamengnya. Dia siap untuk kena duluan, menangkap anak panah yang menuju Rasulullah itu. Maka Rasulullah satu ketika dia ingin menyamping, ingin keluar dari tameng itu, maka Abu Talha, jangan ya Rasulullah, jangan sampai kena sampai itu. Bahkan ada yang musuh Islam itu membawa sekumpulan anak panah yang sengaja, gitu kan, karena melihat Abu Talha itu begitu perkasanya membuat menjadi tameng Rasulullah gitu. Akhirnya dalam sejarah disebutkan sampai tangan Abu Talha itu lumpuh karena kena tadi panah, anak-anak panah yang menuju pada Rasulullah, dia tepis begitu. Masya Allah. Nah, ini kecintaan kepada zahir Rasulullah pada masa Rasulullah masih ada. Iya, benar. Ada Nabi Muhammad SAW ada. Juga kita lihat salah satu sahabat besar yaitu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar juga. Di saat hijrah, ya, mau hijrah ke Madinah, maka dalam perjalanan itu kadang Abu Bakar dia kadang berdiri lari di depan Rasulullah, kadang di belakang Rasulullah, kadang di samping gitu. Rasulullah ini bingung gitu, tanya, ya Abu Bakar, kenapa kamu kok gusar begitu? Kok kadang lari di depan, kadang lari di belakang gitu. Ya Rasulullah, saya tidak ingin engkau ya Rasulullah ini berbahaya, kena bahaya gitu kan. Mendingan saya lebih, kalau ada sesuatu yang berbahaya, saya yang lebih kena duluan. Saya teringat kalau di depan begitu kan. Kalau saya berlari di depan engkau ya Rasulullah, takut ada orang yang mengintai gitu kan. Yang langsung ingin membunuh Rasulullah. Biarkan saya duluan yang bertarung kan begitu. Kalau terus saya juga lari ke belakang kau ya Rasulullah, takut ada orang yang membuntuti, yang mengejar kan gitu. Artinya nyiksak berjalannya itu karena menjaga sosok Rasulullah itu. Sosok Rasulullah ini di saat Rasulullah masih ada gitu. Dan kecintaan para sahabat itu luar biasa. Artinya kalau digambarkan ya, bahkan raja negeri yang lain itu begitu kagum begitu. Kecintaan para sahabat atau pengikut Rasulullah ini tidak ditemukan kecintaan kepada umat yang lain kepada orang yang dicintai. Gitu. Artinya begitu cintanya para sahabat itu pada Rasulullah. Nah, sekarang di saat Rasulullah sudah tidak ada. Nah, zaman sekarang kita ini bagaimana kan begitu. Maka ya sebenarnya adalah kecintaan kepada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Kan begitu. Sosoknya Rasulullah sudah tidak ada, tapi Rasulullah ini meninggalkan pusaka. Meninggalkan wasiat, meninggalkan warisan kepada kita semua yang harus kita jaga. Nah, ini menjaga warisan inilah yang membuktikan bahwa kita ini mencintai Rasulullah tadi. Apa kedua warisan Rasulullah itu? Al-Quran, Al-Quran, As-Sunnah. Maka Rasulullah SAW sampaikan
taraktu fikum amrayni lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jadi seandainya kalian berpegang teguh kepada keduanya ini, maka tidak akan tersesat. Kalau berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat. Walaupun mungkin banyak orang mengatakan ini salah, banyak orang ini sesat itu. Tapi kalau mengikuti keduanya, ini jaminan Rasulullah tidak akan pernah tersesat. Apa? Kitab Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya orang yang cinta kepada Rasulullah saat ini kalau menjaga Al-Quran dan As-Sunnah berarti dia taat kepada syariatnya. Taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah, yang menjadi warisan oleh beliau kepada kita semua. Taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi perhatian saat ini seharusnya. Gitu. Menarik memang, menjadi perhatian betul Ustaz. Jadi ketika kita melihat lagi-lagi fakta ini ya, kemudian kalau seandainya kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, karena itu merupakan sebuah warisan ya yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Tapi di sisi lain juga ya ironis lagi-lagi Ustaz. Karena apa? Karena mungkin ya banyak masih dari saudara kita di luar sana yang menganggap bahwa ngapain sih, belum apa istilahnya, nggak relevan lagi nih balik ke Al-Quran dan As-Sunnah nih, udah bukan zamannya nih. Lah menanggapi hal-hal seperti itu gimana sih Ustadz? Iya, memang satu sisi begini, opini-opini negatif, kampanye-kampanye negatif untuk menjauhkan umat Islam sendiri kepada Islamnya, yaitu kepada keterikatannya kepada syariat ini terus dilakukan oleh Barat memang. Begitu. Jadi dia katakan kembali ke zaman batu, gitu kan? Kembali ke kehidupan yang kuno, gitu, atau kembali ke zaman ketinggalan. Ini sekarang ini sudah masa apa namanya, Gen Z. Ini sudah masanya ini maju lah begitu. Jadi kalau gitu, kembali modern gitu. Nah ini memang kampanye negatif itu, kampanye buruk yang dilakukan bagi kehidupan kaum muslimin. Iya. Gitu. Nah, supaya mereka tahu sebenarnya gitu. Hal ini dilakukan dalam rangka memang ingin menjauhkan generasi Islam yang saat ini untuk terikat kepada syariatnya. Karena mereka tahu di saat generasi Islam, anak-anak muda itu kan mulai cinta kepada Rasulullah, yaitu cinta kepada syariatnya, mengikuti perintah-perintah Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, ini oleh Barat ini dianggap ancaman. Itu ancaman bagi mereka. Itu. Kenapa dianggap ancaman? Karena mereka membuat sebuah tatanan kehidupan yang serba bebas saat ini, gitu kan? Dan mereka diuntungkan, kehidupan yang serba bebas saat ini mereka diuntungkan, dibisniskan. Makanya sekarang ini kemaksiatan ini bukan hanya dibiarkan, tetapi menjadi komoditas bisnis. Ini kan luar biasa begitu. Kalau sama dibiarkan, makanya begini. Ini masih mending. Orang yang berbuat baik silakan. Orang yang berburuk silakan. Betul kan? Mungkin ini sebanding antara kebaikan dan keburukan. Nah, sekarang ini masalahnya yang berbuat buruk ini dijadikan komoditas bisnis. Gitu. Sehingga ini menjamur besar gitu. Menjadi bisnis di sini gitu. Nah, contoh ya perjudian gitu kan, pergaulan bebas anak remaja, tontonan itu, hiburan yang terjadi khalwat, campur laki gitu perempuan, kan menjadi bisnis mereka. Dan di situ diuntungkan secara materi. Nah, maka apa akibatnya? Akibatnya justru ya tadi yang menguat ini adalah kerusakan, bukan kebaikan dalam tatanan hidup yang liberalisme atau kebebasan saat ini. Maka kembali yang saya katakan tadi,
ini momentumnya, momentum yang tepat gitu. Ramadan ini untuk memberikan penyadaran-penyadaran. Sehingga momentum ini yang tadi disampaikan menjadi dibawa pengaruh gitu, membawa pengaruh bagi kehidupan di bulan-bulan yang lain, bukan hanya di bulan Ramadan. Nah, bagaimana berikutnya ini momentum ini betul-betul terjadi pengaruh. Jadi jangan sampai Ramadan ini ya lewat begitu saja. Iya, benar. Artinya harus ada membekas, apalagi kepada kalangan pemuda memang. Kalangan pemuda, remaja ini. Karena yang menjadi target serangan dari peradaban barat atau opini-opini negatif barat ini kan pemuda atau remaja. Ini yang menjadi perhatian kita bersama gitu. Artinya peran pemuda sekarang ini cukup krusial, Ustaz ya, cukup penting banget. Betul. Karena di satu sisi memang banyak banget pemuda, saya berbicara dari perspektif pemuda ini, Ustaz. Banyak pemuda yang sempat dibilang Ustaz tadi sudah banyak terpengaruh oleh peradaban barat yang mereka mungkin nggak sadar bahwa itu menjadi sebuah komoditas untuk mereka karena ini mungkin dibisniskan gitu ya, karena ketidaksadaran mereka. Nah, di sisi lain juga pemuda-pemuda yang mungkin juga sadar, yang sudah mulai berhijrah, ini juga istilahnya bisa dibilang tidak ada kecocokan gitu loh, dalam arti terkadang orang-orang yang sudah hijrah, pemuda yang sudah mulai melirik Islam, belajar tentang Islam, ini dibilangnya ngapain lo gitu, sok-sokan pengen jadi ustadz gitu. Terus dibilangnya juga sok alim, sok ini gitulah, intinya seperti itu lah. Kira-kira nih supaya kita ini kebal lah dengan kata-kata seperti itu, tips-tips untuk pemuda itu bagaimana, Ustaz? Ya, ya. Jadi emang tadi runutannya itu begini kan tadi. Ramadan, gitu kan? Ingin meraih ketakwaan. Contoh seseorang yang sudah dijamin bertakwa yang mendapatkan surga itu Rasulullah. Nah, terus di momen Ramadan inilah kita ada ada kesadaran yang tinggi untuk mencintai Rasulullah. Nah, mencintai Rasulullah itu bisa dilihat yaitu orang yang taat kepada syariat Islam, syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah itu tadi. Nah, ini begitu. Ini adalah yang harus diraih oleh itu, harus dilakukan bagi kehidupan umat Islam saat ini. Wabil khusus adalah kaum pemuda atau remaja ini, karena inilah yang akan meneruskan estafet kehidupan. Nah, sekarang bagaimana tadi disebutkan bahwa pemuda itu ya memang dengan kaum remaja, kaum pemuda ini harus diberikan perhatian lebih begitu. Perhatian lebih. Jadi sudah ada muncul keinginan hijrah, gitu kan? Keinginan baik, mau belajar Islam. Nah, ini harus seharusnya di tengah-tengah masyarakat ini harus difasilitasi. Gitu. Nah, harus ada komunitas-komunitas, gitu kan, yang memfasilitasi, yang memberikan jalan bagaimana para pemuda ini rajin untuk thalabul ilmi, belajar Islam dengan sungguh-sungguh. Gitu. Karena tidak mungkin tadi mendapatkan runutan ke atas itu tanpa belajar, gitu. Tanpa belajar. Nah, sini maka ya belajar ini penting. Nah, supaya kita ini belajar betul-betul serius, gitu kan, maka harus ada komunitas yang mendampingi, komunitas yang memang konsisten itu untuk mencetak para pemuda-pemuda Islam itu yang tangguh, gitu kan, yang militan atau para pemuda yang terikat dengan syariatnya, sehingga para pemuda ini bangga, gitu. Para pemuda Islam ini bangga dengan Islamnya,
bukan bukan minder tadi. Malah Jadi malu gitu ya. Iya, dikatakan tadi sok alim gitu kan, sok baik gitu, ngapain ya, sudah ketinggalan itu lah. Ini minder akhirnya. Iya benar. Nah, kalau itu tanpa dia dibekali terus dengan ilmu, pemahaman, ya bahkan menjadi korban keminderan tadi. Berhenti belajar, akhirnya berhenti, gitu kan. balik lagi Ke komunitasnya main-main, gitu kan, hura-hura, gitu. Nah, maka tadi harus belajar, satu, menumbuhkan semangat belajar kepada para tentunya pemuda. belajar Islam gitu. Iya, itu memang belajar Islam ala pemuda dengan sungguh-sungguh. Iya benar. Nah, bagaimana supaya memang ini mau belajar dengan sungguh-sungguh, gitu kan? Kan tidak semua orang ini dapat pelajaran Islam ini dari pesantren, kan tidak, gitu kan? Tapi dan namanya belajar Islam ini kan tidak harus, maksudnya tidak selesai di pesantren, gitu. Dalam kehidupan di masyarakat ini yang sebenarnya adalah kehidupan yang nyata. Gitu. Peperangan hidup ini kan di masyarakat. Iya, iya. Godaan, rayuan, gitu kan, tekanan kehidupan di masyarakat. Ya, maka kalau satu belajarnya berhenti, hilang ilmunya itu, terkikis. Tuh. Kedua, harus ada komunitas yang saling menyemangati. Komunitas yang sefrekuensi. Karena visi. Satu visi, satu frekuensi. Karena yang namanya manusia kadang lagi lemah. Nah, kalau ada temennya yang mengingatkan, ayo, gitu kan, itu kan ada sefrekuensi. Nah, satu. Jadi walaupun nanti juga mungkin keluar dari komunitas, maksudnya tidak lagi berkumpul dengan komunitas ini, lagi di luar, ada orang yang tadi meledek itu, gitu kan, dia tidak gampang futur, tidak gampang minder. Karena nanti akan kembali ke komunitasnya, bertanya, oh ada yang berkata begini gimana, nah, diberikan semangat lagi, motivasi lagi, begitu. Nah ini, sehingga satu ya tadi belajarnya harus sungguh-sungguh, belajar Islam ini, mengkaji Islam harus sungguh-sungguh, gitu kan. Tanpa kenal lelah mungkin. Lelah lebih. Artinya adanya gitu. Haus gitu. Haus ilmu Islam itu. Karena ini yang kita yakini akan menyelamatkan kehidupan kita dengan Islam ini. Kedua, harus ada komunitas. Harus komunitas. Jadi tidak bisa hanya belajar sendiri, gitu kan? Atau hanya baca-baca sendiri, gitu. Sulit gitu. Karena yang bukan hanya ilmunya, gitu. Bukan hanya ilmunya, tapi ruh kebersamaan untuk mengamalkan ini yang tidak didapat. Kalau hanya belajar sendiri, tahu sendiri, baca sendiri, itu yang tidak didapat. Iya benar. Jadi memang saya pribadi itu ngerasa banget nih Ustaz, kalau pas lagi futur gitu lah ya, pas lagi nggak ada semangat itu memang kalau pas lagi sendiri itu kayak rasanya gimana ya, pengen nyerah gitu. Iya. Jadi memang benar banget ini komunitas tuh penting banget Ustaz. Iya. Dan salah satunya yang mungkin bisa pemirsa ya, mungkin khususnya anak muda yang pengen banget bergabung di komunitas yang belajar Islam ya. Betul. Itu salah satunya teman surga nih Ustaz. Alhamdulillah. Jadi link teman surga ini Masya Allah luar biasa, se-Indonesia ternyata Ustaz. Iya, luar biasa, Indonesia. Luar biasa. Dan barusan memang juga mengadakan milad kedua tahunnya podcastnya itu. Baik, kita lanjut lagi nih Ustaz, terkait topik kita pada kesempatan kali ini, yaitu cinta Rasulullah, taat pada syariatnya. Lah, tadi sempat dibahas dari sisi cinta lah gitu ya, yang berkaitan kemudian dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Lah, kalau seandainya ini ya, bukan seandainya lagi sih, kalau kita alami sekarang itu memang di satu sisi kita melakukan syariat tertentu, tapi di sisi lain juga meninggalkan syariatnya gitu loh, meninggalkan syariat yang lain. Lah, Ustadz memandang hal ini bagaimana, Ustadz? Iya. Iya, ini yang namanya STMJ. STMJ. Apa itu? Ustadz? Sholat terus maksiat jalan. Oh gitu. Gitu. Artinya salah satu perintahnya dilakukan, maksiatnya juga dilakukan. Oh iya. Ini STMJ.
Maka tidak boleh STMJ itu. Nggak boleh STMJ. Harus apa ya? Harus jamu mungkin. Jadi begini ya. Memang apa namanya? Perintah ya untuk bertakwa ini ya, bertakwa ini senantiasa gandeng dengan keimanan. Maka perintah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Nah, ini satu paket memang, satu paket. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Satu paket begitu. Walau an ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya ada satu negeri yang beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, kan begitu. Iya. Artinya memang satu paket. Iman ini sebagai dasarnya, gitu kan? Sebagai pondasinya, takwa ini adalah buah dari keimanan. Artinya perbuatannya harus ada di perbuatan orang yang bertakwa itu, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Imtithalu bi awamirillah wajtinabu binawahi. Nah, ini gampang diucapkan karena berat. Dilakukan berat gitu. Karena apa? Ini tidak ada masanya orang bertakwa. Sepanjang hidup sampai ajal tiba gitu. Nah, artinya tadi kalau ada melakukan satu perintah mengabaikan perintah yang lain, maka ya tidak mungkin ini nanti mendapatkan predikat ketakwaan. Karena yang namanya bertakwa, yang para ulama sebutkan tadi, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nah, perintah Allah ini banyak. Kan begitu. Perintah yang mana? Ya semua kan begitu. Semua. Maka di sepentingnya, disitulah kita harus belajar Islam. Apa sih Islam gitu? Dan di situ ya perintah-perintah, larangan, anjuran, gitu kan. Nah, setelah kita memang sudah bersungguh-sungguh mempelajari Islam, kita akan insya Allah akan paham gitu. Di mana yang betul-betul ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini harus ditinggalkan dan begitu. Nah, ini yang kita lakukan, belajar itu. Nah, yang namanya syariat Islam itu karena begitu kompleks banyak gitu, begitu luar biasa, begitu sempurna. Jadi Islam ini memberikan apa namanya panduan kehidupan kepada umat manusia sebenarnya. Umat manusia. Bukan cuma umat Islam berarti. Bukan, umat manusia. Makanya wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Nah, ya, dia tiadalah aku turunkan kepadamu, ya kepada Rasulullah, gitu kan, syariat ini, Islam itu, gitu, risalah ini, gitu kan, yaitu illa kaffatan linnas, kecuali untuk seluruh umat manusia. Benar. Gitu. Ya, ini untuk umat manusia memang. Nah, terus Islam ini ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Ini kaitannya kita cinta kepada Rasulullah kan begitu. Nah, sosoknya beliau sudah contohnya. Nah, di sini ada tiga ruang, ada tiga dimensi ya dalam syariat ini yang Allah atur. Oh iya. Apa aja itu? Jadi yang disebutkan dalam sebuah kitab itu disebutkan bahwa al-Islam ini mengatur al-Islamu huwad din. Islam ini adalah din, agama gitu ya. Nah, kalau disebut agama sebenarnya kurang sempurna. Oh ya. Ya, gitu. Memang kalau din ini diartikan ditarik kepada bahasa Indonesia, yang paling mendekati itu agama. Yang paling mendekati maknanya, definisinya. Gitu. Artinya istilah agama. Gitu. Tapi sebenarnya kurang pas. Iya. Jadi din ini adalah sistem hidup, seperangkat aturan hidup itu din. Iya. Makanya disebut dinul Islam. Nah, kalau agama, makna agama sekarang ini aturan hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Itu agama. Makna agama saat ini. Begitu. Sehingga muncul agama-agama yang lain, ya kan? Agama di luar Islam itu yaitu maknanya agamanya. Makanya hanya hubungan manusia dengan
Tuhannya saja diatur. Iya. Nah, kalau Islam sebagai din ini ditarik pada makna agama itu juga, maka ini pengkerdilan begitu kepada makna Islam itu sendiri. Nah, Islam itu adalah al-Islam huwad din. Anzalallahu ala Sayyidina Muhammad, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, mengatur 3 dimensi. Yang pertama, ala qatil insan bi khaliqihi, mengatur hubungan manusia dengan al-khaliqnya, dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk agama seperti agama yang lain, diatur macam itu. Yang kedua, ala qatil insan bi nafsihi, hubungan manusia dengan dirinya. Nah, perkara apa saja di sini? Perkara makanan, minuman, akhlak, begitu. Nah, terus ada yang lebih luas lagi yang diatur oleh Islam. Ala qatil insan bi ghairihi min banil insan. Hubungan manusia dengan selainnya sesama manusia. Nah, ini yang luas gitu. Dimensi yang ketiga ini yang luas. Nah, ini saat ini kita ini baru dua wilayah atau 2 dimensi yang mungkin paling banter bisa dilakukan, kita jaga. Ya. Yang ketiga ini yang banyak diabaikan, yang justru sebagian besar Al-Quran, As-Sunnah, Fikih ini mengatur di bab ini, di wilayah ini. Sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem peradilan, sistem pergaulan, sistem tata negara, politik. Ini semua di sini Islam gitu, mengatur semua. Nah, yang luas ini. Ya, ini yang tidak ada saat ini, yang tidak bisa dilaksanakan begitu. Parlimentor di 2 ini. Bahkan di 2 ini tadi, di 2 wilayah saja STMJ begitu. Oh iya benar. Iya, sholat jalan gitu. Tapi riba juga jalan. Oh iya. Nah, kan ya STMJ berarti. Melakukan kebaikan jalan, maksiat juga jalan. Atau sekarang puasa jalan tapi nggak sholat. Nah, apalagi begitu. Iya. Jadi kalau nggak puasa malu kan. Oh benar. Jadi karena nanti ada undangan buka bersama dengan teman-teman. Nah, jadi puasa dulu. Atau mungkin udah pura-pura dikeringkan bibirnya. Ya begitu. Jadi pada 2 wilayah saja sudah STMJ saat ini. Apalagi kalau sudah mengukur gitu kan, pada 3 wilayah, 3 dimensi ini ya STMJ lagi. Jauh banget kita ya. Karena di sini 1, 2 kita laksanakan, di ketiga kita abaikan. Begitu. Kan sebuah kemaksiatan kepada Allah SWT. Karena sama-sama syariat Allah juga di dimensi yang ketiga ini. Iya. Memang seringkali sih Ustadz, kalau seandainya kita ya melakukan kebaikan ini ya, melakukan kebaikan. Lah itu muncul kata-kata ataupun mungkin tanda petik bisikan gitu ya. Udahlah, yang penting kita cukup baik untuk diri kita sendiri nih. Perkara orang lain nggak baik ya sudah, urusan mereka, tanggung jawab mereka gitu kan. Lah di sini gini Ustadz, sebagai seorang muslim ya, yang harusnya muslim yang baik ini. Lah ini gimana sih sikap kita itu terhadap perspektif seperti itu? Iya. Memang sering ya. Statement kayak gitu. Iya. Penting jaga masing-masing gitu. Nggak usah ngurus orang lain. Benar. Gitu. Ya, sebenarnya ini adalah muncul dari pemikiran ya sekuler tadi. Pemikiran sekuler. Pemikiran yang sengaja digelontorkan gitu kan, sengaja dikampanyekan oleh barat ini tadi ya, tujuannya sama, bahwa dalam rangka untuk melemahkan, menjauhkan umat Islam kepada Islamnya itu sendiri. Nah, itu ya. Tapi bagaimana sebenarnya tadi yang ditanyakan, pandangan atau sikap kita dalam Islam gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan begini. Jadi umat Islam ini bagaikan orang yang mau naik kapal. Itu. Nah, kalau dalam naik kapal itu ada yang tinggal di atas, ya di dek atas, ada yang di bawah, kan begitu. Nah, terus kalau itu berpikir individualis tadi, gitu, kalau ada orang mau membutuhkan air bersih, itu tempatnya di atas air itu.
Nah, tapi kalau dia berpikir orang bawah ini, gitu kan, orang bawah mau mengambil air, kok saya repot-repot ke atas, ngapain? Gitu. Tinggal saya lubangi saja di bawah ini, kan saya bayar juga, saya nggak repot-repot ke atas, kan begitu. Nah, maka kalau orang yang berpikir tadi individualis, yang penting selamat sendiri, ya tenggelam semua. Maka dibiarkan orang melubangi. Juga kata orang, ya sudah biarkan saja. Gitu. Yang penting saya nggak ikut melubangi. Ya habis semua kan begitu. Rasul gambarkan begitu. Maka sebenarnya tidak boleh, gitu. Tidak boleh yang seperti itu. Kita harus ada kepedulian masalah kita. Makanya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Yang tadi kan wa tawasaw bil haqq itu kan dakwah, saling mengingatkan. Terus gitu kan. Ya tapi bagaimana cara saling berdakwah, saling mengingatkan, itu juga ada panduannya, ada caranya. Kembali bagaimana uswah hasanah Rasulullah sebagai suri tauladan. Dengan cara-cara yang baik, gitu kan, dengan menyentuh hati, menyentuh perasaan, menyentuh pemikiran, bil hujjah, begitu, bukan dengan marah-marah. Nah ini juga terus dilakukan, walaupun mungkin dalam faktanya tidak semua orang yang kita sampaikan, yang diingatkan itu langsung iya, ada yang cuek, ada yang iya, ada yang marah-marah. Ya itu fenomena saja. Artinya menjadi ladang dakwah orang yang berdakwah. Itu. Yang terus juga tidak boleh tidak boleh bosan. Terus dilakukan. Itu. Ya namanya hati kan ya muqallibal qulub. Urusannya Allah nanti gitu. Mau ngikut, ya, mau tidak, itu kan Allah nanti yang membolak-balikkan hatinya. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan, kita mendakwahi, ini urusan kita. Bagaimana cara yang paling baik mendakwahi atau mengajak kepada kebaikan, ini yang bisa kita lakukan. Harus kita senantiasa lakukan. Begitu. Dakwah. Kalau kita kaitkan dengan tema saat ini, cinta Rasulullah, taat pada syariatnya gitu ya. Lah, di sisi lain kemudian juga dakwah ini menjadi sebuah kewajiban kepada kita orang yang beriman gitu Ustaz. Betul. Lah, tapi tentu kemampuan seseorang kan beda-beda nih Ustaz. Ada yang mungkin seperti Ustadz punya keahlian di bidang agama, terus mungkin ada yang tapi punya keahlian di bidang lain gitu. Lah cara berdakwanya itu gimana sih Ustadz? Apakah harus ngomong kayak gini, ngobrol pengajian gitu, semua, pengajian gitu kan? Atau mungkin yang lain-lain gitu. Tentu kan teman-teman pemirsa di luar sana pengen banget sebetulnya juga berdakwah, tapi nggak sama nih kemampuan setiap orang. Iya. Dakwah itu bisa dilakukan oleh semua orang. Gitu. Gimana? Makanya kan tadi ayatnya itu kan akan menjadi orang rugi. Semua manusia itu merugi. Innal insana lafi khusrin. Kecuali melakukan ya minimal 3 hal tadi. Amanu, ya kan, beriman, wa amilus solihat, itu ketakwaan tadi, melakukan perintah-perintah tadi, terus berdakwah, wa tawasaw bil haqqi ini. Nah ini kan, dan wa ini bukan pilihan, ya saya beriman saja, tidak. Ini nyambung, amanu dan, itu kan, wa amilus solihat dan berdakwah, ini harus dilakukan semua. Jadi makan dan minum. Jadi bukan saya makan saja, makan nanti atau minta minum. Gak usah minum. Gitu. Nah, artinya bahwa dakwah ini bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, jadi tidak harus yang berilmu, yang pintar, yang menguasai satu pemahaman, itu tidak. Jadi contoh begini, kalau orang mengajar itu punya ilmu, harus punya ilmu. Iya benar. Nah, gitu. Mau mengajar matematika, dia harus belajar matematika. Tapi kalau berdakwah itu hanya ngajak, menyampaikan. Ada orang, yuk kita sholat berjamaah, kan
dakwah Nggak juga dia gitu. harus belajar menjadi imam, tahu harus menjadi imam, tidak Iya, kan? iya, iya. Ayo kita sholat berjamaah macam begitu. Atau orang ada yang melakukan riba, oh nggak boleh itu dilarang oleh agama kita. Nanti juga akan hidup kita akan susah kan? Semua orang bisa gitu kan melakukan ini, gitu, mengajak ini, menyerukan. Nah, ini dakwah loh gitu. Nah, background yang masing-masing beda itu tidaklah harus menjadi apa penghalang gitu. Justru itu menjadi saling menguatkan, di guru gitu kan. Beliau para guru berdakwah pada komunitasnya sesama guru, ngajak-ngajak, mengingatkan, silakan. Orang yang di petani, yang petani kan? Bisa juga. Petani sambil mencangkul, duduk istirahat sebentar, ngobrol-ngobrol, kita ngobrol-ngobrol tentang dakwah tadi. Ya, itu. Terus di nelayan sama bisa. Di pengusaha banyak pelanggannya, ngobrol sama. Semua segmen itu bisa dimasuki dakwah gitu. Di pelajar, pemuda bisa gitu semua. Jadi tidak harus tadi bahwa dia harus menjadi ustadz semua, ngisi pengajian baru berdakwah, tidak gitu. Semua itu bisa dilakukan pada komunitas masing-masing. Gitu. Nah, tentunya memang begitu kan, orang yang sudah punya kesadaran dari awal itu marilah terus meningkatkan pemahaman agamanya ini. Belajar sehingga konten dakwahnya semakin semakin pas gitu, semakin menusuk ya, semakin mendalam apa yang disampaikan. Jadi kontennya tentang agama atau isinya itu bagus gitu kan, retorikanya juga kena, sehingga menyentuh hati, perasaan itu kena, sehingga insya Allah mudah untuk mengajak orang menuju kepada kebaikan. Gitu. Seperti itu kira-kira yang harus perhatian kita. Jadi kalau saya tarik pengertian secara luas ini, Ustaz, kalau melihat kenyataan bahwa sebetulnya khususnya anak muda nih ya, kan banyak banget nih keahlian-keahlian tertentu, semisal dari sisi teknologi gitu kan, kemudian atau mungkin hanya bisa sekedar share gitu dari postingan-postingan orang lain yang mungkin itu kontennya adalah dakwah, dan mungkin mereka tidak punya keberanian untuk menyampaikan secara langsung. Bicara. Mungkin bisa seperti itu mungkin Ustaz ya. Iya benar banget. Lah kita ini sudah sampai ke penghujung acara nih Ustaz. Nggak terasa banget nih bincang-bincang kita udah kurang lebih 1 jaman nih. Ya, nggak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara nih Ustadz. Mungkin untuk topik kita pada kesempatan kali ini ada closing statement nih yang bisa Ustadz sampaikan. Ya, kembali tadi bahwa di bulan Ramadan ini yang memang Allah berikan kesempatan, kenikmatan yang luar biasa kepada kita ini masuk di bulan Ramadan. Marilah kita jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Artinya kita betul-betul kejar itu. Kejar keutamaan Ramadan ini. Keutamaan Ramadan baik dengan amal-amal fardiyah kita ya, menambah dengan amal-amal sunnah gitu kan, yang telah kita ketahui, kita jaga baik kuantitas maupun kualitasnya. Nah, jadi kuantitas kan diperbanyak, ditambah. Baca Al-Quran biasanya hanya 1 lembar, mungkin sampai 5 lembar. Kualitasnya diperbaiki cara bacaannya, begitu. Sholat sunnah juga begitu. Nah, itu yang bahwa kita itu betul-betul berusaha meraih gitu keutamaan ini, sehingga kita harapkan gitu, semua kita bisa berharap mendapatkan predikat ketakwaan itu. Begitu. Ini bukan klaim tapi berharap kan. Semoga Allah memberikan predikat kepada kita ketakwaan. Tetapi ya tetap usaha sampai pada usaha yang maksimal itu yang harus kita lakukan.
Tadi makna takwa itu kan melaksanakan semua perintahnya, ya, menjauhi semua larangannya. Berarti pada tadi dimensi 1, 2 ini harus kita lakukan saat ini. Ya, harus kita lakukan. Dimensi ketiga yang belum bisa dilaksanakan karena ini tadi dimensi sistem-sistem ini, sistem pergaulan, sistem ekonomi, sistem peradilan, sistem pendidikan. Ini kan butuh kekuasaan. Benar. Butuh ada kekuasaan Islam yang menerapkan. Nah, maka juga harus ada perhatian yang serius ke sini. Nah, artinya apa? Kita berusaha ingin melaksanakan semua perintah Allah di situ. Walaupun belum bisa dilaksanakan, karena kita sudah ada usaha yang sungguh-sungguh, baru kita bisa berharap pada Allah. Mudah-mudahan usaha kita ini menjadi kafarah, penebus dosa tidak bisanya dilaksanakan saat ini. Ya insya Allah, gitu kan, raihan atau meraih takwa ini ya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya usaha yang sungguh-sungguh itu. Masya Allah, luar biasa ya. Ini sayang banget karena waktunya udah habis nih Ustadz. Dan akhirnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan tentunya kita mendapatkan gelar takwa ya, gelar takwa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Ainur Rahman dan seluruh tim kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.